Shalom. 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 Saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemurahan, kita diberikan kebaikan oleh Tuhan untuk kita bisa masuk di dalam ibadah di sore hari ini. Mari kita akan pergunakan waktu dengan baik untuk kita bersama-sama memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk menaikkan setiap doa-doa permohonan kita. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Pada sore hari ini kembali Tuhan, Kau berikan kami waktu untuk kami datang kepadamu. Sungguh ini merupakan kemurahan yang kami rasakan Tuhan. Sungguh ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya terima kasih kami ucapkan kepada Engkau Tuhan. Kalau kami boleh datang kepadamu di sore hari ini melalui ibadah doa, Tuhan, biar kuasa-Mu Engkau nyatakan, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau berikan kepada kami sidang jemaat-Mu, baik para pelayan-pelayan-Mu semua Tuhan yang terlibat pada sore hari ini. Biar Kau memberkati ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, kalau masih ada kuasa-kuasa yang berusaha untuk mengalihkan perhatian kami. Biar kami berseru dengan nama yang penuh kuasa untuk Kau usirkan, patahkan segala kuasa-kuasa itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami mulai ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari pada sore hari ini kita akan menyatakan bahwa Yesus, Dia sungguh amat baik dalam hidup kita. Dia yang sudah memberkati kita, Dia yang sudah memelihara kita, Dia yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada hidup kita. Kita katakan bersama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar kemuliaan hanya bagimu, biar keagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur padamu Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya, dengan bersyukur. Haleluya, kami memuliakanmu Tuhan, kami meninggikanmu Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Allahku, haleluya. Biar kemuliaan dan keagungan hanya bagimu, biar kebesaran hanya bagimu Tuhan, haleluya. Syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kami yang merindukan akan kuasa hadirat-Mu Tuhan. Kami yang haus Tuhan akan sungai-Mu. Hati kami sangat merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memberikan semuanya kepada kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hidup kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang yang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku ini Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya genggaman, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih Tuhan.
Inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk hidup kami senantiasa Kau bawa dekat dengan Engkau Tuhan. Untuk hidup kami ini Tuhan lebih dekat tinggal dalam indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih hanya Engkau yang mengenal setiap hidup kami. Hanya Engkau yang mengetahui setiap pribadi kami pada sore hari ini Tuhan. Oleh sebab itu, kami rindu akan kuasa-Mu. Kami rindu untuk hidup kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Untuk menikmati setiap bait-Mu. Untuk menikmati setiap suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong setiap pribadi kami. Dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, Engkau mengurapi kami. Hamba-Mu yang kecil ini juga Tuhan. Mohon kuasa pertolongan urapan Roh Kudus-Mu atas hidup hamba-Mu ini. Supaya yang kami lakukan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Kiranya hidup kita pada sore hari ini semua dalam kondisi sehat, semua dalam kondisi sukacita, semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, untuk kita bisa bersama-sama kembali, untuk kita bisa bersama-sama menikmati setiap bait Tuhan, untuk kita bisa bersama-sama menyembah Dia, untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Dia. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kalau pada saat ini kita merindukan akan hidup kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Lebih dekat lagi dalam dekapan kasih-Nya Tuhan. Ini merupakan suatu kerinduan kita semua. Kalau kita pada sore hari ini bisa kembali datang bersama-sama dan kita bisa bersekutu. Sekalipun pada sore hari ini kita tidak bisa secara live, secara langsung, tetapi tidak mengurangi daripada kuasa Tuhan, tidak menghalangi daripada kuasa Tuhan untuk sampai kepada kehidupan kita. Dimanapun kita berada pada saat ini, tapi mari bersama-sama kita satukan hati, pikiran, hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan juga merindukan hal yang demikian atas hidup kita. Terlebih lagi Dia merindukan kehidupan kita untuk senantiasa dekat dengan Dia. Untuk kehidupan kita juga menjadi kehidupan yang baik ada di dalam Dia. Dalam banyak perkara, dalam banyak situasi, dalam banyak hal yang kita kerjakan, semuanya kita menginginkan semuanya menjadi baik. Semuanya menjadi baik. Tidak terlepas kehidupan kita secara rohani ini juga menjadi baik. Dan akhirnya menuju pada suatu keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan membiarkan setiap hidup kita. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap hidup kita. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri berjalan. Tuhan senantiasa membuka tangan, membuka lebar tangannya untuk setiap pribadi kita yang merindukan ini semua.
Oleh sebab itu Tuhan tidak tinggal diam untuk hidup kita. Tuhan senantiasa dan senantiasa ingin melakukan, ingin bekerja bersama-sama dengan kita untuk melakukan segala perkara. Sebab kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, kalau Tuhan tidak memimpin kita, kalau Tuhan tidak ada bersama-sama dengan hidup kita, kita manusia yang lemah, kita manusia yang banyak kekurangan, kita manusia yang masih hidup di dalam dunia ini, begitu berat sekali. Begitu berat sekali kalau kita menghadapi hanya seorang diri tanpa kita libatkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan merasa direpotkan, tidak. Tuhan tidak merasa keberatan atas hidup kita, tidak. Tuhan senantiasa ingin juga bersama-sama dengan kita. Dengan hidup kita buat orang-orang yang sudah percaya ini. Kalau kita membaca di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, mungkin kita sudah sering mendengar dan kita sudah hafal. Saya juga suka dengan ayat ini. Surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ini adalah suatu kerinduan Tuhan dalam diri kita. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat kita manusia. Tuhan tidak asal, Tuhan tidak sia-sia atau Tuhan tidak percuma untuk bersama-sama dengan kita, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita semua yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan bekerja, Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin, Tuhan bersama kita, bukan tanpa alasan. Tetapi Tuhan ingin supaya kehidupan kita, orang yang mengasihi Dia itu menjadi baik adanya. Tuhan ingin kita dalam kondisi keadaan yang baik. Tuhan menginginkan hidup kita seperti itu. Dan di dalam menuju, dan di dalam arah kita menuju sesuatu yang baik ini, ada prosesnya. Ada yang dilakukan oleh Tuhan untuk hidup kita, untuk hidup manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Untuk manusia yang begitu kecil ini. Tuhan mau ulurkan tangan buat kita. Bagi kita, bagi dia, bagi mereka, bagi siapa saja yang mengasihi Tuhan. Termasuk untuk membawa hidup kita pada suatu arah, yaitu kebenaran. Ini adalah cara Tuhan untuk membawa hidup kita, menjadikan hidup kita menjadi baik adanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, situasi keadaan yang baik ini yang kita rindukan.
Dan itu terjadi, itu ada, bukan sekonyong-konyong ada, bukan tiba-tiba ada. Tetapi mari kita bersama-sama juga, bersama-sama Tuhan, kita untuk mengusahakan, untuk menciptakan suasana dalam kehidupan kita itu, suasana yang baik. Suasana yang baik sesuai dengan apa yang dirindukan Tuhan atas hidup kita. Kalau firman Tuhan beberapa waktu lalu sudah disampaikan untuk kita semua. Untuk hidup manusia menjadi baik tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Pasti dan pasti ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kondisi keadaan baik itu bukan tiba-tiba ada. Bukan tiba-tiba ada. Loh, kalau sekarang ini kita mungkin dalam kondisi tidak baik, kondisi tidak enak dan sebagainya, bagaimana? Tapi saya yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja saat ini dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kebaikan saat ini belum kita rasakan. Tetapi rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Mari kita merindukan ini semua dalam hidup kita. Kita ciptakan, kita usahakan supaya kondisi keadaan kita ini tetap menjadi yang baik. Haleluya. Kita membaca di dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-5. Kita membaca ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi kondisi keadaan baik itu bukan hanya di antara kita orang yang percaya saja. Bukan hanya kita dengan saudara-saudara kita. Tetapi buat semua, untuk semua. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Usahakanlah, kita berusaha menciptakan, membuat semuanya itu menjadi baik. Kalau tadi jahat tidak dibalas dengan jahat, bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita dijahati, mungkin kita dibicarakan kadang tidak sesuai fakta saja, atau kita difitnah, atau kita dikata-katain hal yang tidak baik saja, kita boro-boro sudah ambil sikap. Kita cepat ambil posisi untuk membalas. Jelas firman Tuhan, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Sulit Bapak Ibu sekalian, memang sulit. Kalau kita merasakan berat, sakit, tapi mari kita libatkan Tuhan untuk membawa hidup kita menuju suatu kebaikan. Apalagi firman Tuhan kemarin berbicara, jangan sampai hamba Tuhan itu bertengkar. Wih, ngeri sekali. Tapi baik, kita manusia, kita masih hidup di dalam dunia. Ada daging dalam tubuh kita. Berat, sakit. Ya, tapi boleh mari kita jalani semua bersama dengan Tuhan. Sebab hanya Dia yang sanggup memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sebab hanya Dia yang sanggup menolong setiap hidup kita yang lemah ini.
Dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan yang sudah disediakan buat kita semua. Dengan firman Tuhan yang sudah disediakan buat setiap manusia yang percaya. Buat manusia, buat kita yang mengasihi Dia. Inilah yang menjadi andalan, yang menjadi kekuatan kita, yaitu firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kalau tertulis di dalam Mazmur 119 ayat yang 105. Kalau di dalam Amsal 6 ayat yang ke-23, perintah itu merupakan pelita. Dan ajaran itu merupakan cahaya yang menerangi hidup manusia. Tanpa cahaya, tanpa terang, manusia akan menjadi gelap. Manusia akan menjadi jahat. Manusia akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Baik, kita membaca di Amsal. Amsal yang ke-6. Kita membaca tadi ayat yang ke-23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan dengan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Inilah jalan kehidupan kita. Yaitu perintah firman Tuhan buat hidup kita, untuk menerangi sebagai pelita dalam hidup kita. Dan ajaran itu adalah cahaya yang mengarahkan hidup kita untuk menjadi benar. Dan teguran yang mendidik itu adalah jalan daripada kehidupan manusia, kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seberapa rindu kita akan Tuhan, seberapa rindu kita dekat dengan Tuhan, seberapa rindu kita dekat dengan firman, dengan pelita, dengan ajaran Tuhan. Seberapa dekat kita, seberapa rindu, besar kerinduan kita, seberapa terhadap pelita, cahaya dan teguran atas hidup kita. Mari pada sore hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus, sudah banyak dan sudah sering kita mungkin dari sekolah minggu juga ya. Sudah sering kita dengar ini. Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, saya baca mulai ayat 1. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Ayat yang kedua, dan Ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka. Stop dulu ayat yang kedua. Pada saat itu orang sudah mendengar berita akan siapa Tuhan Yesus. Banyak orang yang mendengar, tetapi tidak hanya mendengar mereka. Mereka tidak hanya mendengar siapa pribadi Tuhan Yesus. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya untuk mengerumuni Dia. Untuk datang kepada Dia. Untuk dekat kepada Dia.
untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Untuk apa? Untuk mendengar pengajaran Dia. Untuk mendengar suara Dia. Untuk mendengar apa yang mau dikatakannya. Untuk mau mendengar apa yang mau diberitakannya. Segitu besar kerinduan mereka. Sebegitu besar kerinduan hati mereka untuk dekat kepada Tuhan. Tidak 1, 2, 3, 5, 10, tidak. Maka datanglah banyak orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Benar-benar banyak. Kalau firman Tuhan sudah katakan banyak, ya banyak. Ayat yang kedua, dan Ia mengajar banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Ia berkata kepada mereka. Ayat ketiga, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat yang keempat, pada waktu Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini cerita sudah sering kita dengar. Kalau kita ingin rindu dekat dengan Tuhan, bagaimana kita memperlakukan firman itu? Bagaimana kita memperlakukan suaranya itu dalam hidup kita? Apakah kita taruh di pinggir jalan? Di pinggir jalan itu banyak orang, banyak lalu lalang orang. Notabene tidak ada yang punya. Kita tidak bisa merasa memiliki firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, tetapi menaruhnya seenaknya. Meletakkan dalam hidup kita seenaknya. Menempatkan firman Tuhan dalam hidup kita semau kita. Bagai di pinggir jalan. Kemudian yang kedua, ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Firman Tuhan jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya sedikit, hidup, oke, hidup. Tapi berbatu, begitu keras. Begitu keras. Mungkin kita mengeraskan hati kita. Kita mengeraskan hidup kita. Begitu banyak teguran nasihat firman Tuhan atas hidup kita. Tetapi kita tetap mengeraskan. Mengeraskan tetap. Kalau firman Tuhan jatuh dalam hidup kita yang keras ini, memang bisa hidup, ada tanahnya tapi tipis. Dia bisa hidup, tumbuh, tapi kemudian hari kena sinar matahari, dia menjadi layu. Menjadi tidak kuat lagi, menjadi lemah. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tidak mempunyai akar yang bisa menembus batu itu. Karena kekerasan hati kita, karena kekerasan hidup kita. Kemudian ayat yang ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Semak duri,
Kalau kita mau berladang, kalau kita mau menanam sesuatu, tentunya tanah itu kita bersihkan dulu. Kita buat tanahnya terhindar daripada tanaman-tanaman liar. Nah, ini kita membiarkan jatuh di dalam semak duri yang menghimpit hidup kita, yang menekan hidup kita. Kita tidak menghilangkan, tidak membersihkan terlebih dahulu apa yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita masih merasa berat, merasa sayang dengan semak duri itu. Karena kita pandang mungkin semak duri itu indah, kita pandang semak duri itu enak, kita pandang semak duri itu gak tahu menurut pandangan kita masing-masing apa. Tetapi justru itu yang menghimpit hidup kita. Itu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Apa yang masih ada dalam hidup kita? Yang perlu dibersihkan dalam hidup kita. Yang perlu dihilangkan dari hidup kita. Kemudian ayat yang ke-8, saya lanjutkan, menghimpitnya sampai mati. Kita jangan sombong dengan kekuatan kita. Nanti saya mampu melawan. Nanti saya bisa menghadapi. Tapi kalau semak duri itu begitu menghimpit, ia sampai mati. Bahkan tidak bisa berbuah. Ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Di tanah yang baik, di hidup kita yang baik, firman Tuhan akan tumbuh dalam kehidupan kita. Kehidupan kita bisa berkembang. Kehidupan kita bisa berbuah, menghasilkan buah yang baik. Bukan hanya 1-2 buahnya, bukan hanya 3-5 buahnya, tapi sampai berapa tadi? Sampai 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kalau kita bisa berbuah sampai 100 kali lipat, Tuhan senang tidak? Pasti Tuhan yang empunya kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan akan menjadi senang. Tuhan akan berkenan kepada hidup kita. Sampai saat ini kita masih berbuah berapa? 30, 60? Atau bahkan kita saat ini sudah 100 kali lipat. Mari kita bawa hidup kita pada sore hari ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk kehidupan kita menjadi kehidupan sesuatu kehidupan yang baik. Dengan cahaya daripada Tuhan. Dengan pelita daripada Tuhan. Dengan didikan daripada Tuhan. Mari kita membawa hidup kita untuk senantiasa lebih dekat lagi kepada Dia. Mari saya undang para pelayan untuk mempersiapkan diri. Jangan sia-siakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Mari kita bersama-sama untuk kita lebih dekat lagi kepada Dia. Untuk lebih dekat lagi kepada Dia. Tinggal dalam indahnya dekapan Tuhan. Supaya kehidupan kita tidak terhilang. Supaya kehidupan kita tetap dalam pimpinan daripada Tuhan. Supaya hidup kita tetap dalam urapan kuasa Tuhan.
supaya hidup kita dalam penyertaan daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mungkin ada ketakutan dalam hidup kita, ada kebimbangan dalam hidup kita, ada kecemasan dalam hidup kita, ada kesedihan yang melanda hidup kita. Kita menjadi lemah. Tetapi Tuhan akan menyertai kita. Kalau kita mau datang kepada Dia, kita mau dekat, kita rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita bawa kepada Dia. Dengan segala kerinduan dari hati kita, Tuhan membuka tangan lebar-lebar buat siapa saja yang mengasihi Dia, buat siapa saja yang mau menurut akan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Bapa. Syukur, terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu sini. Ku percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Tuhan, Engkau ada bagi hidup kami ini, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa dalam perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku, kita katakan bersama-sama, Bapakku datang menyembahmu di sini Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku. Haleluya. Dengan iman katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Haleluya.
percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami, Engkau ada bagi aku Tuhan. Haleluya, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin Tuhan. Haleluya, perbuatanmu. Mari bersama-sama kita datang kepada Dia, kita sembah Dia. Oh, haleluya. Betapa Kau hebat Tuhan, betapa Engkau perkasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Engkau yang menyertaiku. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allahku. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kehebatan-Mu, buat keberkasaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memberikan kuasa-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur kepadamu ya Yesus, syukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang ada dalam hidup kami. Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Kami manusia yang lemah ini Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan, kami dalam keadaan lemah. Mungkin saat ini Tuhan, kami melakukan dosa, kesalahan di hadapan-Mu. Pada kesempatan sore malam hari ini Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Biar kuasa darah-Mu Tuhan yang menyucikan hidup kami, kuasa darah-Mu yang mengampuni dosa kami Tuhan. Biar dengan kuasa darah-Mu Tuhan menghapus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini. Apa yang menjadi rencana-rencana dalam hidup kami, apa yang hendak kami lakukan Tuhan, memang itu kami lakukan secara manusiawi. Tetapi pada kesempatan saat ini Tuhan, biar Engkau yang campur tangan, biar Engkau yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, khususnya untuk gereja Ebenezer ini Tuhan. Kami secara manusia kami merasa berat, merasa tidak kuat, tidak mampu Tuhan. Biar kuasa pertolongan-Mu Engkau nyatakan atas hidup kami sidang jemaat-Mu di tempat ini. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang dalam sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang memerlukan pertolongan biar Engkau berikan jalan keluar. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengulurkan tangan kepada Engkau Tuhan. Biar kuasa-Mu melalui pertolongan-Mu, Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih yang di dalam pergumulan kami untuk membutuhkan pekerjaan, yang mencari sekolah yang terbaik, rencana-rencana untuk gereja ini Tuhan, untuk pembangunan gereja, rencana-rencana Natal untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan yang memakai setiap anak-anak-Mu, Tuhan memakai setiap Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau tetapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati mereka dan Kau pakai mereka satu persatu dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami melakukan semua ini hanya untuk kepesanan dan kemuliaan nama-Mu saja. Engkau yang ditinggikan dan yang diagungkan Tuhan. Berikan kami kesatuan hati untuk para panitia Natal bekerja Tuhan. Untuk satu dengan yang lain saling menyokong, saling mendukung Tuhan. Biar kami satu dengan yang lain dengan perkara ini. Kami lebih erat lagi, kami lebih menjadi kuat lagi di dalam Engkau Tuhan.
Sekali lagi, biar campur tangan-Mu yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan di tempat ini untuk menyampaikan berkat firman-Mu. Engkau pakai Bapak Gembala, serta Ibu Gembala, Engkau memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, anak-anaknya, memberkati seluruh keluarganya. Engkau juga memberkati setiap pengurus-pengurus gereja yang sudah memberikan hidupnya dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Para pemain musik, terima tamu, sangkur, anak-anak sekolah minggu, semua Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu. Engkau memberikan kami Tuhan kekuatan dalam hidup kami, untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kehidupan kami tidak goyah, kehidupan kami makin kuat, sebab firman-Mu itu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua pada kesempatan sore hari ini. Sidang jemaat-Mu yang membutuhkan, memerlukan akan kuasa pertolongan-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memberkati dan menolong mereka satu persatu Tuhan. Kerinduannya, keinginannya, Engkau juga buka jalan, memberkati setiap keluarga kami, setiap istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga kami bisa masuk Tuhan di dalam ibadah di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami menantikan kuasa berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami pada sore hari ini. Selanjutnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang mengerti Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Sekali lagi puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami di sore hari ini. Kiranya Kau sendiri yang melawat setiap pribadi kami. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami. Terima kasih Tuhan, hanya ini yang kami bisa ucapkan kepadamu. Hanya terima kasih kami. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuannya kasih Tuhan Yesus, di dalam kuasa urapan Roh Kudus
yang menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Name I find, in His name I find, in His name